5, 4, 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa SMP kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berjudul menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan sama-sama kita pelajari adalah sebagai berikut. 1.5, meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.5, menghayati perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. 3.5, memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan 4.5, menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Ke-1, mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kedua, mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran dengan benar. Keempat, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan kelima, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Berikut adalah peta konsep pembelajaran kali ini. Dalam peta konsep pembelajaran tersebut, nampak bahwa kita akan mempelajari Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, di mana ayat tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sekarang perhatikanlah gambar-gambar berikut ini dan berikan tanggapan kalian terhadap gambar tersebut. Ya, benar. Gambar pertama adalah gambar berbagai jenis minuman beralkohol. Gambar kedua adalah gambar orang yang sedang berjudi. Dan gambar yang ketiga adalah gambar pertengkaran atau tawuran antar pelajar. Sebelum mengikuti penjelasan guru tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam pembelajaran ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
Adapun terjemahan dari ayat tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Oleh sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita harus selalu berusaha untuk menghindari minuman keras, perbuatan judi, dan juga pertengkaran. Karena sesungguhnya ketiga hal tersebut dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya adalah merupakan bagian dari godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya kita bahas yang pertama, yakni minuman keras. Dari sejak zaman dahulu hingga sekarang, minuman keras tidak pernah hilang dari muka bumi ini. Bahkan mengalami perkembangan, baik dari tampilannya maupun kualitas kandungannya. Untuk itu, mengenali kriterianya merupakan sebuah keharusan agar kita tidak terkecoh dengan tampilannya. Minuman keras atau yang sering disebut khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Minuman keras ataupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan berakibat pada penurunan kesehatan, baik fisik maupun mental. Adapun dampak buruk mengonsumsi minuman keras antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, malas makan sehingga fisik menjadi lemah dan tentu saja kekurangan gizi. Yang kedua, hidup terlihat jorok sehingga mudah untuk terserang penyakit. Yang ketiga, terkena penyakit paru-paru dan juga hepatitis. Kemudian yang keempat, sering sakit kepala, mual-mual, muntah, dan sulit tidur. Lantas seperti apa cara menghindari minuman keras ini? Untuk dapat menghindari minuman keras, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yakni, pertama, kalian harus lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun kalian berada. Yang kedua, kalian lebih memperkuat pondasi agama dan lebih menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan dan keimanan, serta menjalankan semua perintah-perintahnya, dan tentu saja berusaha menjauhi semua larangan-larangannya. Yang keempat, senantiasa memperbanyak membaca buku dan mencari informasi tentang betapa bahayanya minuman keras atau khamar itu sendiri. Selanjutnya, kita membahas tentang permainan judi. Sama seperti minuman keras, permainan judi atau taruhan dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan seiring kemajuan peradaban manusia. Permainan judi telah ada sejak dahulu, dan hingga kini permainan judi ini tidak pernah lenyap dari muka bumi ini, bahkan terus mengalami perkembangan model dan media yang digunakan. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu
atau materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Permainan judi dilarang tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim, karena berdampak sangat buruk pada kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak ingin hamba-hambanya mengalami kesedihan dan kehancuran hidup. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan permainan judi. Tidak sedikit hubungan keluarga menjadi rusak, bahkan hancur gara-gara judi. Orang sudah kecanduan melakukan permainan judi akan melakukan apapun demi kesenangannya, bahkan rela mengabaikan keluarga, pekerjaan, untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. Pertama, adanya materi yang dipertaruhkan. Kedua, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Ketiga, pihak yang menang akan mengambil sebagian atau seluruh dari materi yang menjadi barang taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Olehnya itu, perjudian seringkali memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Dampak buruk tersebut antara lain: pertama, perjudian dapat memecah belah persaudaraan antar sesama. Kedua, perjudian dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ketiga, menjauhkan diri dari mengingat Allah. Yang keempat, menjadikan seseorang mudah untuk meninggalkan sholat. Yang kelima, perjudian dapat menjauhkan diri seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, perjudian dapat membuat diri seseorang terjerumus ke dalam neraka. Yang berikut adalah pertengkaran. Minuman keras dan judi acap kali menimbulkan kekerasan, pertengkaran, tawuran, dan perkelahian. Hal ini disebabkan karena orang yang sudah dikuasai oleh minuman keras akan menjadi tidak mampu mengontrol emosinya. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja pada zaman sekarang ini dan menimbulkan banyak dampak negatif. Misalnya, pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Selain itu, pertengkaran juga dapat membuat sesama manusia yang bertengkar terluka, bahkan sampai ada yang harus meninggal dunia. Oleh karena itu, yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Selama sebuah persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai, maka kita diperintahkan untuk menyelesaikannya dengan cara damai. Kekerasan hanyalah akan menyuburkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tidak akan berujung. Hal ini tentu akan membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Sebagai seorang muslim,
kalian harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga, di lingkungan tempat kita belajar, dan masyarakat sekitar. Agar kalian dapat menghindarkan diri dari pertengkaran, maka langkah yang dapat kalian lakukan antara lain: pertama, tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian harus selalu berperilaku benar. Kedua, kalian harus membiasakan diri untuk berperilaku jujur, menghindari perbuatan bohong atau dusta. Ketiga, kalian harus senantiasa menghindari perbuatan tidak konsisten atau pelin-pelan. Yang keempat, bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia, serta menjauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Yang kelima, cegahlah apabila melihat teman yang mau bertengkar. Yang keenam, mohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah yang dilaksanakan secara istiqomah. Yang ketujuh, hiasilah diri dengan senantiasa berzikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Setelah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran ini, maka buatlah kesimpulan atas hal-hal pokok yang kalian kuasai tentang materi pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa senantiasa berperilaku baik dimanapun kalian berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.